Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Bima. Wow, kisah dari Netra Kala. Dan di episode kemarin bagaimana Bima seperti kehilangan kekuatannya dan pastinya udah pada penasaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin suka baca, wajib nih ngunjungin karya karsanya dari Netra Kala karena kisahnya asli keren-keren banget di sana teman-teman. Bisa di follow juga Twitter dari Netra Kala agar teman-teman bisa mengetahui kisah apa lagi yang akan di-up di karya karsa selanjutnya. Dan buat teman-teman nih yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum diklik tombol subscribe-nya untuk channel Ilo Entry ini, yuk diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Entry dan lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Kembali ke alas Lali Jiwo. Kisah Bima. Sudah 3 hari berlalu semenjak Bima pulang dari rumah sakit. Keadaannya sudah membaik, meski kadang ia masih merasakan kepalanya sedikit pusing. Bima tengah termenung di taman belakang rumahnya memikirkan kenapa tiba-tiba saja dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kromo sengkono, batin Bima sambil memfokuskan pikiran kepada penjaganya. Namun setelah menunggu beberapa saat tidak terjadi apapun, bahkan sensasi rasa dingin yang menandakan kemunculan mereka juga tidak terasa sama sekali. Keluh Bima sembari mengambil sebatang rokok dan menghidupkannya. Rasanya ia rindu berinteraksi dengan Kromo sengkono. Lagi ngapain Bim? Terdengar suara Banyu dari arah belakang Bima. Astagfirullah Pak, ucap Bima kaget. Banyu yang melihat Bima terperanjat hanya terkekeh dan segera duduk di samping Bima. Ditatapnya anak laki-laki semata wayangnya itu. Lagi mikir apa? Tanya Bayu yang masih menatap Bima dengan penuh perhatian. Bima menggeleng menghindari menjawab pertanyaan bapaknya. Masih mikirin Arif, terka Banyu setelah beberapa saat terdiam. Waktu bapak kenal sama Arif, mungkin dulu seumuranmu Bim. Lanjut Banyu menolehkan kepalanya dan memandang jauh lurus ke depan. Bima menolehkan kepalanya ke arah bapaknya. Dia sama sekali tidak pernah menanyakan sejak kapan Banyu dan Arif bisa saling berteman seperti ini. Ada hal-hal yang hampir tidak pernah aku mengerti tentang pribadi Arif. Sejak masih remaja, dia itu selalu berusaha untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi memang begitulah dia. Selalu mengikuti kata hatinya. Orang yang keras kepala dan tidak bisa diatur. Pantas saja kalian bisa begitu dekat, ucap Banyu menerawang jauh mengingat-ingat kenangannya. Bima masih terus memandangi Banyu, terbesit rasa ingin tahu tentang sosok Pak Arif jauh lebih dalam. Apa Pak Arif juga punya anak dan istri Pak? Tanya Bima teringat ucapan Pak Arif sewaktu di depan gubuk Simba. Ya, tapi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, jawab Banyu getir. Mungkin karena itulah dia dekat dengan kamu. Dengan kehadiranmu mungkin dia teringat dengan mendiang anak laki-lakinya, ucap Banyu sambil mengangkat baunya. Bagaimana mereka bisa meninggal? Tanya Bima penasaran. Banyu terdiam melanjutkan membakar sebatang rokok yang sedari tadi ia pegang. Kecelakaan. Setahu bapak, waktu itu Arif sedang mencoba untuk menolong seseorang yang terkena serangan gaib. Tapi setelah beberapa waktu, justru keluarga Arif yang terkena dampaknya. Anaknya dulu masih seumuranmu. Ya, hanya beda beberapa tahun, ucap Banyu. Bima tergesiap. Tiba-tiba saja dia teringat dengan sembojo. Akankah Bima juga akan merasakan seperti yang Pak Arif rasakan, kehilangan orang-orang terkasih di sekitarnya? Arif selalu bisa menyembunyikan perasaannya. Tidak pernah sekalipun selama bapak mengenalnya Arif mengeluh tentang kehidupan yang berat.
Dia tuh yatim semenjak kecil dan diurus oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia sebatang kara. Meski masih punya kerabat, Arif memilih untuk pergi merantau. Ucap Banyu tersenyum kecut. Entah kenapa, Bima merasa sendu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam perasaannya. Tiba-tiba saja, matanya memanas, tenggorokannya terasa sakit tercekat. Semenjak kejadian tahun lalu, aku menemukan sesuatu di dalam dirimu, Bim. Seorang anak dan teman yang hadir kembali di kehidupanku. Lanjut Banyu. Berat pak, ujar Bima Parau. Sesekali ia menyeka matanya. Dia tidak pernah malu memperlihatkan emosinya kepada sang ayah. Bapak tidak pernah bisa tahu apa yang kamu rasakan. Tapi ingat, apa pesan Bapak dulu sewaktu mobil kita macet di tengah hutan? Ucap Banyu memandang Bima. Bima mengangguk. Tuhan selalu bersama orang-orang yang punya niatan tulus, jawab Bima. Banyu tersenyum. Bapak tidak tahu apa masalahmu sekarang ini. Yang Bapak tahu, kamu itu adalah orang yang kuat. Jaga prinsip kamu untuk terus berguna bagi orang lain. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya, ujar Banyu sambil berdiri dan melangkah meninggalkan Bima. Pak, panggil Bima. Kenapa Bim? Tanya Banyu saat sudah berhenti melangkah dan menengok ke arah anaknya. Bima pengen liburan beberapa hari di tempat yang tenang, ucap Bima. Banyu yang melihat itu tersenyum. Besok kita pergi ke puncak, ucap Banyu yang langsung kembali melangkah pergi ke kamarnya. Kembali Bima merenung. Semua pilihan kini ada di tangannya. Ditatapnya ke atas, melihat ke arah bulan yang begitu terang. Terima kasih untuk semuanya, ujar Bima lirih. Sudah siap semuanya, ucap Sekar saat melihat Bima dan Maya tengah duduk di sofa ruang keluarga mereka, memutuskan untuk liburan beberapa hari di puncak. Sudah bude, tinggal berangkat, ucap Maya bersemangat, sedangkan Bima sedari tadi hanya dia membaca bukunya. Yakin kamu gak apa-apa Bim? Tanya Maya khawatir memandang ke arah Bima lekat-lekat. Semenjak Bima pulang dari rumah sakit, mereka belum bertemu sama sekali. Jadi Maya tidak tahu bagaimana kondisi Bima saat ini. Gak apa-apa mbak, ucap Bima datar tanpa menolehkan pandangannya dari buku. Kamu masih belum bisa bertemu Kromo Sengkono Bim? Tanya Maya takut-takut. Bima berhenti membaca. Kini ia memandang Maya lekat-lekat. Belum. Dan sepertinya mereka memang yang tidak ingin berinteraksi denganku. Kalau memang mereka mau, ya pasti akan muncul. Toh, kamu lihat sendiri, aku masih bisa melihat sosok penghuni rumah sakit, ucap Bima ketus. Maya tidak bisa menampik apa yang diucapkan oleh Bima. Menurutnya memang aneh. Kalau Bima bisa melihat sosok penghuni rumah sakit, kenapa dia tidak bisa melihat Kromo Sengkono kembali? Maya teringat akan pertemuannya dengan Kromo Sengkono saat berada di rumah sakit. Apa ada hubungannya dengan Sembojo? Betin Maya penasaran. Bim, apa Sembojo menemuimu lagi? Tanya Maya lirih. Bima menghela nafas. Entah kenapa ia merasa jengkel dengan pertanyaan Maya. Kamu tahu kan apa yang kupikirkan mbak? Aku khawatir jika terjadi sesuatu dengan kalian, terlebih dengan Sembojo yang masih berkeliaran. Bagaimana kalau, ucap Bima, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan hal gaib, selama kamu belum bisa mengeluarkan energi, biar aku yang menjaga kalian, ucap Maya. Bima melihat ke arah mata Maya. Kita lihat nanti mbak, ujar Bima tersenyum penuh arti. Sedangkan Maya yang mendengar ucapan Bima justru khawatir, takut dengan visual yang ia lihat akan terjadi. Merasa ada nada final di ucapan Bima, Maya tidak melanjutkan bertanya lebih jauh. Setelah semua siap dan mereka sudah melakukan pengecekan beberapa kali, akhirnya mereka mulai melakukan perjalanan menuju puncak. Selama perjalanan tidak banyak kejadian berarti. Hanya sesekali candaan dan tawaran untuk mampir membeli makan atau sekedar mampir ke toilet. Segera Bim, ucap Maya saat membuka kaca mobil beberapa kali. Maya menghirup udara dalam-dalam. Bima hanya mengiyakan ucapan Maya dan kembali memandang ke arah luar. Kenapa sih Bim? Mirip orang stres deh kamu itu, ucap Maya. Sekar menengok ke arah belakang. Masih sakit Bim? Tanya Sekar khawatir. Enggak bu, Mbak Maya aja yang bawel. Orang Bima juga udah jawab, malah dikatain stres, ketus Bima. Maya yang mendengar ucapan Bima cemberut dan langsung kembali menengok ke arah luar. Sudah, malah ribut. Katanya mau liburan, sebentar lagi kita sampai,
ucap Banyu ceria. Benar saja, setelah 15 menit masuk ke dalam area perkebunan teh, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Yuk turun, pintu Sekar sambil membuka pintu mobil dan langsung saja berjalan ke arah depan menuju resepsionis resort. Maya mengikuti apa yang Sekar lakukan. Sesaat ia melihat sekitaran, sama seperti biasanya dia mencoba untuk mengecek tempat yang akan mereka tinggali. Amam Bim, gak ada makhluk astral di sini, ucap Maya tanpa berpikir terlebih dahulu. Entah kenapa Bima merasa jengkel. Tanpa memperdulikan Maya, Bima langsung saja berjalan melewati sepupunya menuju ke arah lobi. Maya menghela nafas. Ia tidak paham dengan kelakuan Bima akhir-akhir ini. Sudah Mai, jangan difikirkan. Dari kemarin loh, memang kelakuan Bima itu aneh, lebih sering melamun dan sensitif, ucap Banyu yang sudah di sebelah Maya. Mirip pantat bayi Pale, ucap Maya memandang punggung Bima dengan sebal. Banyu terkekeh kala mendengar ucapan Maya. Pantat bayi memang sering melamun dan sensitif ya Maya. Maya terbengong saat menyadari ada yang salah dengan ucapannya. Ia langsung ikut terkekeh. Gitu dong, jangan ikut-ikutan ngambek, ucap Banyu ceria. Maya, tolong Bima ya, coba cari tahu apa yang sedang dia pikirkan semenjak pulang dari rumah sakit. Dia selalu begitu, lanjut Banyu tersenyum. Maya mengangguk. Dia sebetulnya tahu apa yang sedang terjadi dengan Bima, tapi dia pikir tidak bijaksana jika mengatakan kepada Banyu. Biarlah nanti Maya pelan-pelan bicara dengan Bima. Udah, nyaman banget, ucap Maya saat masuk ke dalam villa yang mereka pesan. Tempat itu memiliki 4 kamar tidur dengan kamar mandi pribadi, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, 1 kamar mandi luar dan dapur. Nyaman dong. Nanti itu untungannya pas sudah di rumah aja ya, goda Sekar. Maya cemberut. Sama ponakan sendiri tungtungan tuh bule. Bim, habis ini temenin jalan yuk, mumpung masih sore, pinta Maya, karena sedari tadi Bima hanya diam memperhatikan mereka. Kemana? Malas aku mbak, mau tidur, ucap Bima ogah-ogahan. Ayo cepetan, kata Maya yang sudah menarik tangan Bima. Apaan sih mbak? Orang masih dibilang malas masih dipaksa, kata Bima yang langsung menepiskan tangan Maya dan berjalan menuju kamar yang sudah ditunjukkan oleh Sekar. Maya kembali menghela nafas. Bima, kamu kenapa sih? Tegur Sekar, namun tidak ada sautan dari Bima. Dia sudah masuk ke dalam kamar. Sudah boleh, mungkin Bima lagi capek, ucap Maya tersenyum kecut. Yaudah yuk, kita sepaja, biarin aja Bima sama Palingmu di sini, ajak Sekar mencoba menghibur Maya yang matanya sudah berkaca-kaca. Loh, aku ya pengen, sesekali boleh juga dimasas, ucap Banyu. Coba ajak Bima mas, nanti dia ngambek lagi kalau nggak diajak, ujar Sekar yang khawatir jika Bima merajuk karena tidak diajak pergi bersama mereka. Banyu mengangguk dan segera menuju ke kamar Bima. Setelah ditunggu beberapa saat, ia kembali dengan wajah cemberut. Minta sendirian anakmu itu. Dah biar, mungkin dia lagi memang pengen sendiri, ucap Banyu. Pada awalnya Sekar nampak khawatir, tapi setelah Banyu memberikan penjelasan, akhirnya mereka membiarkan Bima untuk sendiri lebih dulu. Bima tengah berdiri di depan jendela. Dilihatnya ketiga orang itu sedang berjalan menjauh dari villa yang mereka sewa. Ada perasaan sedih yang tak bisa ia jelaskan. Di satu sisi dia ingin berkumpul, tapi di sisi lainnya Bima benar-benar ingin sendirian. Berjalan menuju ranjang, Bima merebahkan tubuhnya. Dia berniat untuk bermeditasi. Siapa tahu dengan belajar dari awal lagi, ia bisa membuka kemampuannya kembali. Perlahan Bima menarik nafas, mengembuskan pelan-pelan 7 hitungan. Ia menarik nafas panjang, kemudian ia tahan di diafragma selama 7 hitungan dan ia hembuskan dengan 7 hitungan pula. Bima melakukan itu berulang kali hingga ia benar-benar merasa rileks. Tubuhnya merasa melayang, namun bukannya bisa merasakan energinya, justru Bima tertidur dengan pulas. Bima saat ini tengah duduk di teras rumah yang tidak asing. Beberapa kali ia mengedarkan pandangannya. Sudah lama Bim, terdengar suara laki-laki dari arah samping Bima. Pak Arif, gagap Bima saat mendapati laki-laki yang dirindukannya tengah berdiri tak jauh darinya.
Kenapa mau kamu? Hah? Ucap Arif yang langsung berjalan dan duduk di depan Bima. Apa? Apa yang membuatmu begitu gelisah? Lanjut Arif. Bima tidak menjawab. Dia terus memandangi sosok orang yang sudah mengajarkan banyak hal di kehidupannya. Arif, kabarnya gimana? Tanya Bima mengabaikan pertanyaan Arif. Ya seperti yang kamu lihat, tidak kurang dari satu apapun, ucapnya sambil mengangkat bahu dan menaikkan alisnya. Maafkan Bima, karena sudah membuat jadi seperti ini, ucap Bima lirih. Hatinya begitu sedih, memikirkan semuanya. Andai saja ia bisa merubah waktu, dia ingin sekali lagi pergi ke masa lalu. Tidak ada yang perlu disesalkan. Laki-laki itu harus tegas dan kuat. Tidakkah kau belajar selama ini? Setiap tindakan itu pasti akan menimbulkan resiko. Masa lalu hanya pelajaran. Berjalanlah ke depan, ujar Arif. Bima mendongak. Ditatapnya lurus-lurus ke arah mata laki-laki yang tengah duduk di depannya. Apa yang harus Bima lakukan, Pak? Tanya Bima. Tidak ada yang perlu khawatirkan. Jika memang apa yang akan kau pilih itu bisa membuatmu lebih baik, lakukan. Ikuti nuranimu. Tetaplah berpegang teguh dengan prinsip yang sudah kau jalani. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, ucap Arif tersenyum. Seketika kabut tebal turun. Sejenak Bima merasa kebingungan. Astagfirullah, ternyata mimpi, ucap Bima saat mendapati ia tengah tertidur dengan badan penuh keringat. Ditengoknya ke arah jendela yang masih terbuka. Langit sudah menghitam. Bima mendengar dari arah depan suara-suara seperti orang yang tengah berbincang dan bersenda gurau. Bima segera menghidupkan lampu kamarnya dan berjalan menuju ke kamar mandi sebelum bergabung bersama dengan yang lainnya. Bima, boleh gabung, ucap Bima saat mendapati keluarganya tengah berkumpul di taman depan villa. Maya yang pertama mendapati kehadiran Bima. Pada awalnya terdiam, dia takut jika Bima masih sensitif seperti tadi sore. Namun seketika senyumnya timbul, ia berlari ke arah Bima. Apain sih? Ayo, ucap Maya sambil menarik tangan Bima menuju tempat mereka berkumpul malam itu. Semua bersuka cita, bahkan Bima nampak lebih ceria dibanding beberapa hari belakangan. Mbak, bisa bicara berdua? Tanya Bima. Boleh dong, ayo duduk di sana aja, ucap Maya sambil menunjuk bangku yang tak jauh dari api unggun yang sudah disiapkan oleh pengelola villa. Kenapa Bim? Tanya Maya saat mereka sudah duduk di bangku taman. Mbak, kamu bisa membawaku ke tempat Simba, ujar Bima. Maya memandang Bima penuh perhatian. Memang selama beberapa hari ini ia berpikir apa sebaiknya mereka pergi ke tempat Simba untuk mencari solusi dari permasalahan Bima saat ini. Untuk apa Bim? Tanya Maya mencoba memastikan apakah benar pikirannya sama dengan pikiran Bima. Entahlah Mbak, tapi aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Siapa tahu aku sudah tidak akan bisa bertemu dengan mereka lagi nantinya, ujar Bima tersenyum. Maya terkejut kala mendengar penuturan dari Bima. Perasaannya tiba-tiba saja menjadi tidak karuan. Apa Bima sudah memutuskan sesuatu ya? Betin Maya penasaran. Mbak, kok malah bengong sih Mbak? Dengar ya Bim, selama beberapa hari ini aku mikir, jujur aku khawatir dengan ancaman yang diberikan oleh Sembojo. Tapi setelah beberapa waktu tidak ada hal yang ganjil. Apa tidak lebih baik kita seperti ini saja? Ya, kita coba hidup normal, kembali seperti dulu, ucap Maya serius. Bima tersenyum. Ya, aku cuma ingin bertemu mereka. Mungkin karena sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, jadi rasanya ada sesuatu yang hilang. Terlebih aku juga sudah berjanji untuk membawa pulang Pak Arif. Setidaknya kalau memang aku tidak bisa melihat mereka lagi, ya aku ingin berpamitan, ujar Bima. Maya terdiam mempertimbangkan keinginan Bima. Dia tidak mau salah langkah lagi. Terlebih dengan kondisi Bima yang seperti ini, bisa saja justru malah membuat masalah menjadi semakin besar. Turuti keinginan Bima, Dok, ucap suara cempoko kuning di telinga Maya. Sontak ia langsung memalingkan wajah dan mengedarkan pandangannya mencari dari mana sumber suara itu berasal. Kenapa Mbak? Ucap Bima mengerutkan dahinya. Maya menggelengkan kepala.
Gak apa-apa Bim. Oke, kita coba nanti malam ya. Setelah semua orang tidur, ucap Maya sejenak. Ia mengerutkan dahinya saat memandang Bima. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Maya melihat ekspresi wajah Bima begitu beringas, mirip saat ia kerasukan Sembojo. Makasih Mbak. Yuk, kita gabung lagi sama yang lain. Ucap Bima yang langsung berdiri meninggalkan Maya. Aku nggak tahu ini akan berhasil atau tidak. Selama ini kita selalu dibantu oleh Kromo Sengkono, jadi jangan berharap lebih ya, kata Maya. Bima mengangguk. Tidak bisakah kau mencoba memanggilnya ke sini? Sebetulnya Maya bisa memanggil Kromo Sengkono, tapi karena ada keengganan, ia sengaja untuk tidak melakukan itu semua. Terlebih, memang dia berharap kalau apa yang akan mereka lakukan malam ini akan gagal. Akan kucoba Bim. Siap-siap ya, ujar Maya yang langsung duduk bersila. Bima yang melihat sepupunya tengah bersiap mengikuti apa yang Maya lakukan. Bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Perlu beberapa waktu bagi Maya untuk bisa memfokuskan pikirannya. Sedari tadi ia selalu melihat bayang-bayang Bima yang tengah bertempur bersama Sembojo melawan penghuni alas Lali Jiwo. 15 menit telah berlalu, mereka mulai merasakan udara menjadi lebih dingin. Suara deru angin yang tidak biasa bertalu-talu di telinga mereka. Kini tarikan-tarikan kecil mulai terasa di ujung kepala mereka berdua. Hati Bima membengkak gembira. Terus saja ia mencoba untuk mengatur nafas. Kini ia sudah merasakan tangan Maya menyentuh dahinya. Bima membuka mata, mengerjap beberapa kali untuk membiasakan dengan apa yang ia lihat. Buka matamu Mbak, pinta Bima. Oh, kita di mana Bim? Ucap Maya kebingungan saat ini. Mereka tengah berdiri di depan gerbang pendopo besar dengan nuansa kuno di sekitarnya. Kamu gak ingat ini di mana? Ucap Bima tersenyum senang. Maya yang melihatnya justru merinding hebat. Tidak pernah Bima tersenyum seperti itu, seolah ia sedang mendapatkan kesenangannya. Maya mencoba mengingat-ingat. Memang dia merasa tidak asing dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Sanggarpati, ucap Maya lirik. Benar, di tempat inilah dulu aku bertarung dengan Kediswari, ucap Bima yang mulai melangkah menuju ke arah pintu kayu lapuk. Bim, kenapa kita bisa sampai di sini? Ayo pulang Bim, ucap Maya yang mulai khawatir. Terlebih dari tadi ia merasakan banyak pasang mata yang sedang memperhatikan mereka. Tunggu, ada yang ingin kulakukan, ucap Bima. Bim, udah dong, ayo kita pulang, pinta Maya. Tapi Bima tidak menggubris ucapan sepupunya itu. Dia terus saja melangkah menuju ke arah dalam Sanggarpati. Mau tak mau, Maya mengikuti langkah Bima. Jantungnya berdebar keras. Semoga apa yang ia pikirkan tidak terjadi saat ini. Kini Bima sudah duduk bersila di tengah Sanggarpati. Maya sedikit terkesiap. Energi Bima mulai meluap-luap. Belum pernah ia melihat Bima seperti ini. Ada yang tidak beres, ucap Maya yang masih terus saja melihat ke arah Bima, hingga suasana tiba-tiba saja berubah. Pohon-pohon bergoyang dengan hebat. Bahkan Maya seperti merasakan ada semacam gempa yang terjadi di sekitarnya. Bim, apa yang kamu lakukan? Ucap Maya panik. Dia mencoba mendekat ke arah Bima. Dia tahu jika pagar gaib alas Lali Jiwo dirusak, maka semua demit yang berasal dari luar bisa masuk kapan saja. Maya terus berlari, namun saat sudah dekat dengan Bima, tiba-tiba saja tubuhnya terpental seolah ada energi besar yang menghalangi Maya mendekati Bima. Gong! Maya terkaget. Dia melihat ke arah sekitarnya. Suara gong itu benar-benar menakutkan. Nafasnya tercekat. Dia benar-benar panik saat ini. Bim, tolong berhenti Bim, ucap Maya yang mulai terlihat putus asa. Dia menyesal telah menuruti kemauan Bima. Sun, wes buka panggonan iki. Maya menoleh tepat di pintu masuk Sanggarpati. Sembojo sudah berdiri dengan antek-anteknya. Bima membuka matanya melihat ke arah Sembojo. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Sekarang tepati janjimu, ucap Bima. Maya yang mendengar hal itu hanya terdiam, mematung. Tidak mungkin Bima melakukan ini semua. Bantu aku,
untuk menghancurkan tempat ini, dan setelah itu apa yang kau inginkan akan kuturuti, ucap Sembojo tersenyum penuh kemenangan. Bim, jangan, dia hanya ingin memperalatmu, teriak Maya saat melihat Bima sudah berjalan ke arah Sembojo. Mata Maya menatap tajam ke arah Bima, kekecewaan menjalari batinnya. Dia tidak menyangka Bima bisa berbuat seperti itu hanya untuk kepentingannya. Maaf mbak, sepertinya kita sudah berbeda jalan. Menyingkirlah jika ingin selamat, ucap Bima datar. Bim, tolong Bim, jangan lakukan. Ingat mereka yang dulu membantumu menyelamatkanku. Mereka temanmu, ucap Maya. Seorang teman tidak akan meninggalkan temannya tanpa alasan, mbak. Sekali lagi menyingkir, tukas Bima lantang. Maya tetap berdiri di tempatnya, menatap nanar ke arah Bima, sedangkan Sembojo tersenyum puas. Tidak, aku tidak akan pergi, ucap Maya tegas meski dirinya merasa getar. Dok, aku tahu apa yang ada di badanmu. Ikut denganku, akan aku berikan apa yang kau inginkan, ujar Sembojo. Maya menggeleng. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau ikut denganmu, makhluk penghasut. Makhluk sepertimu semestinya ada di neraka, ucap Maya berani. Senyum Sembojo menghilang seketika saat mendengar hinaan yang terlontar dari bibir Maya. Terus dia menatap Maya. Bocah perempuan ini berbahaya, batin Sembojo. Ya wes, kalau itu jadi pilihanmu, ucap Sembojo menengok ke arah Buto Ireng yang langsung mengangguk seolah paham dengan perintah yang diberikan untuknya. Maya tersentak. Dalam sekejap, mata Buto Ireng sudah berada di hadapannya. Tanpa tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuhnya terpelanting ke belakang. Sial, ucap Maya saat mencoba berdiri dan mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Apa yang harus kulakukan? Kromo Sengkono, ucap Maya mencoba memanggil penjaga Bima, namun tak terjadi apapun. Percuma dok, demit itu tidak bakal keluar. Paling sekarang ini dia sudah berlari keluar dari alas ini, ujar Sembojo. Apa maumu, ucap Maya. Kalau aku ingin dirimu, apa kamu mau memberikan? Ritual labu maitku akan bisa sempurna jika kamu yang menjadi tumbalku, jawab Sembojo. Maya mulai berdiri. Ia masih kebingungan jika memang Sembojo menginginkan dirinya. Kenapa ia meminta Bima untuk menghancurkan pagar gaib alas lali jiwa? Kalau kamu memang menginginkan diriku, kenapa harus merusak tanah ini, kata Maya lantang. Kukira teman-temanmu itu sudah memberitahu aku siapa. Apa kamu tidak dipercaya oleh demit-demit itu, ucap Sembojo memprovokasi. Maya terdiam. Dia sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya Sembojo. Baginya demit wanita itu hanya sebatas makhluk yang suka memanfaatkan kehidupan manusia. Wes, saya kira kakak cangkem. Sudah waktunya kamu tidur selamanya, ucap Sembojo. Maya terperangah. Ia langsung saja memfokuskan energinya untuk membuat pagar gaib. Dia tidak bisa bertarung dengan Bima. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya bertahan sampai ia menemukan cara untuk bisa pergi dari tempat ini. Brak! Terdengar suara dentuman hebat saat pukulan Buto Ireng mengenai pagar gaib yang Maya ciptakan. Maya hanya bisa bergeming. Sesekali ia mencoba membalas serangan Buto Ireng, tapi semua nampak sia-sia. Terus saja Buto Ireng melemparkan serangan ke arah Maya. Meski pagar gaib miliknya begitu kuat, tapi lambat laun juga mulai melemah seiring dengan tenaga Maya yang mulai terkuras. Dar! Suara dentuman terdengar memekakan telinga. Dengan nafas serangga, Maya mencoba terus menahan serangan Buto Ireng. Buto Ireng tersenyum menyeringai. Dia tahu Maya sudah kelelahan. Sejurus kemudian ia mundur beberapa langkah mengumpulkan energi di 8 tangannya. Maya sudah pasrah. Jika memang ini ajalnya, setidaknya ia sudah berusaha untuk melakukan hal yang benar. Sampaikan salamku pada bapak dan ibu ya Bim, ucap Maya tersenyum tulus pada Bima. Tubuhnya sudah benar-benar di ambang batas. Bima yang mendengar itu tak bereaksi.
Tatapannya datar namun memandang lurus ke arah Maya. Dilihatnya sekarang, Buto Ireng tengah bersiap. Energinya begitu besar dalam sekedipan mata. Makhluk itu berlari menuju ke arah Maya. Tangannya sudah terangkat berniat menyelesaikan pertarungan. Maya menutup mata, mencoba menyambut kematian yang sudah menunggunya. Kenangan demi kenangan muncul di kepalanya. Baru beberapa jam yang lalu ia merasa benar-benar bahagia, tapi sekarang kejadian itu seolah sudah terjadi berjuta tahun yang lalu. Prang! Terdengar suara benda yang saling beradu. Lama Maya menunggu, seharusnya ia merasakan kesakitan saat pukulan Buto Ireng mengenai tubuhnya. Jangan cuma merembak, ucap Bima. Terengah menahan serangan Buto Ireng, Maya langsung membuka mata, kaget mendengar suara Bima. Bima, ucap Maya lirih. Sesekali ia menggelengkan kepalanya, takut apa yang ia lihat hanya sebatas halusinasi. Apa yang sebenarnya terjadi sih, Bim? Ucap Maya kebingungan. Bima masih terus menahan serangan Buto Ireng. Dari sudut matanya, ia melihat Sembojo memandangnya penuh dengan dendam kesumat. Tidak ada waktu bercerita. Nanti saja kalau sudah selesai. Sekarang pulihkan dulu dirimu dan buat pagar gaib setebal mungkin, kata Bima yang terus saja terdesak mundur. Tanpa menunggu perintah dua kali, Maya langsung menuruti ucapan Bima. Dia langsung saja menyembuhkan dirinya. Kau pikir aku bakal diam? Saudaraku dibuat mainan, ucap Bima kembali menatap tajam ke arah Buto Ireng. Tidak menjawab Bima. Sosok demit itu terus saja menggeram dan mencoba menekan Bima dengan kekuatannya. Bima berpikir cepat. Dia tidak mungkin selamanya menahan serangan Buto Ireng sendirian, tapi rencananya belum sepenuhnya terjadi. Dia tidak menyangka kalau Maya akan melawan seperti ini. Kromo Sengkono, batin Bima memanggil sosok penjaganya. Percuma, sudah aku kasih tahu, kamu tidak sadar aku sudah memagari tempat ini, kata Sembojo yang masih berdiri diam. Matanya menyipit memandang Bima dengan angkuh. Bima merutuki kebodohannya. Dia lupa kalau Sembojo bisa membuat pagar gaib yang bisa menghalau demit lainnya untuk masuk, terkecuali dengan izinnya. Otak Bima berpikir cepat. Satu-satunya orang yang bisa menghilangkan pagar gaib milik Sembojo itu adalah Maya. Mbak, tolong hilangkan pagar gaib milik Sembojo sementara aku menghalau mereka, ucap Bima menoleh ke arah Maya. Maya membuka matanya, memandang ke arah Bima dan Sembojo. Gila, memangnya apa yang sedang direncanakan, ucap Maya. Bukan menjawab, malah justru Bima nyengir memamerkan giginya. Maya benar-benar geram. Ia sama sekali tidak paham dengan tingkah pola saudaranya itu. Bisa nggak, Pak? Ucap Bima mengerang. Kekuatan Buto Ireng benar-benar mirip dengan Kromo Sengkono. Sesekali Bima melirik ke arah Sembojo. Dia hanya perlu waktu untuk mengulur, tapi mampukah dia menghadapi Sembojo dan Buto Ireng? Belum lagi antek-anteknya yang lain. Akan ku coba, Bim, ucap Maya langsung kembali memejamkan mata. Bima menunggu beberapa saat agar Maya bisa menciptakan pagar gaib yang cukup tebal. Terus saja ia merasa terdesak. Kamu sudah tidak ingin manusia yang ada di hutan ini bisa pulang ke dunia mulai, ujar Sembojo dengan nada mengasut. Ucapanmu itu cuma bualan. Dari kemarin saat aku menerima tawaranmu, aku sudah tahu niatan yang ada di benakmu. Tak tahukah kau, kalau saudariku bisa membaca niatan manusia, aku bisa membaca niatan demit sepertimu, ucap Bima dengan nada tertekan. Sembojo menatap Bima, kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri, mempertimbangkan sesuatu. Lumat bocah-bocah kae, ujar Sembojo seketika. Bima melihat ke arah Sembojo. Benar saja, sosok siluman besar yang memiliki badan manusia dan berkepala kerbau mulai bergerak. Sial, ujar Bima yang langsung melepaskan tangannya dan mundur ke belakang. Dia sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Satu serangan dilancarkan oleh Jegrek, namun Bima bisa menghindar dengan bergerak penyamping saat ini. Ia berusaha untuk menjauhkan mereka agar tidak dekat-dekat dengan Maya. Konsentrasi Bima terpecah antara melihat Maya, Sembojo, dan dua makhluk yang terus-menerus melancarkan serangan padanya. Apa yang harus aku lakukan? Batin Bima. Dia tidak mungkin terus-menerus menghindari serangan yang dilontarkan kedua makhluk itu.
Macu kabeh, ucap Bima. Dia sudah memutuskan lebih baik menangani dua makhluk yang ada di depannya. Jika mereka tidak segera disingkirkan, hanya membuat keadaan semakin memburuk. Kesuwen, ucap Bima yang langsung saja menerjang ke arah depan, mencoba memberikan pukulan kepada Jegrik dan Buto Irang. Kini dentuman suara terdengar memekakan telinga Bima, dan kedua makhluk suruhan Semboja bertarung untuk saling membunuh. Sementara itu, Maya masih terus duduk bersila. Dia berusaha keras untuk menghancurkan pagar gaib yang menyelimuti Sanggarpati. Suasana mulai berubah. Hutan yang awalnya terlihat tenang, tiba-tiba saja terdengar deru angin dari berbagai arah. Bima tahu Maya sudah mulai berhasil menghancurkan pagar milik Sembojo. Bima melirik ke arah Sembojo. Kali ini ia menatap ke arah atas, seperti melihat apa yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba saja Sembojo bergerak cepat ke arah Maya. Dia tahu kalau Maya sedang berusaha menghancurkan pagar gaib yang ia buat. Melihat pergerakan Sembojo, perhatian Bima terpecah. Brak! Bima terpukul. Serangan yang diberikan oleh Buto Irang seketika. Bima langsung memuntahkan darah segar dari mulutnya. Ojo meleng, geram Buto Irang. Belum sempat Bima menjawab, Jegrik langsung memberikan serangan membabi buta kepada Bima. Beruntung refleks Bima baik. Dia dengan sigap langsung mengalau. Teriak Maya dari sisi lain. Sanggarpati mendengar teriakan Maya. Bima seketika menoleh, lupa jika lawan di depannya sedang membuat serangan mematikan. Sial, ucap Bima. Dia mendapati Sembojo tengah menjambak keras rambut Maya. Brak! Kembali Bima tersungkur. Sudah aku beritahu, jangan melamun, geram Buto Irang. Keadaan berubah. Bima benar-benar menjadi bulan-bulanan Buto Irang dan juga Jegrik. Ucap Bima terpuruk di tanah. Badannya terasa sakit. Belum lagi saat melihat ke arah Maya, hatinya terasa perih. Bocah tak tahu diuntung. Sudah kuberikan pilihan yang enak, malah membuat masalah, ucap Sembojo. Wujudnya sudah berubah. Energi yang dipancarkan Maya membuat sosok Sembojo yang cantik jelita menjadi terlihat mengerikan. Nafas Bima sudah terengah-engah. Tubuhnya sudah benar-benar remuk. Sekali lagi ia mendapatkan pukulan dari kedua makhluk itu. Semua akan selesai, namun dia tidak bisa hanya berdiam diri. Semua karena kesalahannya. Bima terlalu sembrono dengan pilihannya. Beberapa hari sebelumnya, sehari setelah Bima pulang dari rumah sakit, Bima tengah tertidur di kamarnya. Pikirannya benar-benar kacau. Sedari tadi dia mendengar banyak kerangan demit dari luar kamarnya. Bukan karena dia takut, tapi suara itu benar-benar mengganggu. Berkali-kali dia mencoba untuk memanggil Kromo Sengkono, namun tidak pernah ada sautan sedikit pun. Bahkan dia mencoba memanggil Cempoko Kuning dan Simba, tapi tetap sama saja. Srek! Terdengar suara seperti seseorang yang tengah menyeret kakinya. Bima menolehkan kepalanya ke arah jendela. Dia melihat ada siluet seseorang tengah berdiri, seolah sedang memandanginya. Bima penasaran. Tanpa rasa takut, dia mulai beranjak ke arah jendela kamarnya. Sejenak ia terdiam, lalu menyimbangkan tirai dengan keras, seolah ingin membuat makhluk yang sedang memandanginya terkaget. Namun belum sempat Bima melihat siapa gerangan yang berdiri di balik jendela kamarnya, sosok itu sudah lenyap dari pandangan. Srek! Bima menoleh. Suara itu kembali muncul, tetapi kali ini tepat berada di depan pintu kamarnya. Astaga, ucap Bima jengkel. Tanpa menunggu lebih lama, dia berjalan ke arah pintu. Bima sudah membuka pintu kamarnya, melihat ke arah sekitar, namun tak ada siapapun di sana. Bima menoleh. Dia mendengar suara ibunya, akan tetapi dia tidak bisa melihat di mana keberadaan ibunya. Bim, tolong Bim, ucap ibunya lirih. Bima terkesiap, merasa ada yang tidak beres. Ia langsung bergerak menuju ke arah sumber suara. Jantungnya berdetak keras. Dia takut terjadi apa-apa dengan keluarganya. Peringatan Sembojo terngiang-ngiang di kepalanya. Bu, ucap Bima saat melihat Sekar tengah terduduk di lantai membelakanginya. Sekar tidak menjawab, namun lirih Bima mendengar isak tangisnya. Bu,
Ibu kenapa? Ucap Bima khawatir saat mendengar Ishak tangis. Ia lalu mempercepat langkahnya. Sekar menangis terseduh. Bima sudah berada di belakang Sekar. Jaraknya kini hanya berkisar 1 meter. Bu, ibu, kembali Bima memanggil ibunya. Tolong Bim, ucap Sekar yang masih meringkuk menunduk menghadap lantai. Bima terus menatap ibunya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia tahu ini bukanlah Sekar ibunya, jelas energi yang dipancarkan sangat berbeda dengan Sekar. Bima mulai melangkah mundur, takut jika sosok di depannya itu berniat sesuatu yang buruk. Saat ini kondisinya benar-benar tidak menguntungkan. Belum sempat Bima berputar, tiba-tiba saja sosok yang ada di depannya berputar dengan cepat. Kini dengan jelas dia melihat wajah Sekar yang sudah pucat, air matanya meleleh di kedua pipi. Tolongin bapakmu Bim, ucap sambil mengangkat kepala Banyu. Bima yang selama ini sudah tidak takut dengan mereka tiba-tiba tersentak hebat, ketakutan menyelimuti batinnya. Minggir, pergi, ucap Bima yang terus saja memandang sosok yang ada di depannya. Jantungnya berdegup dengan keras. Bim, tolongin bapak, ucap Sekar dengan nada sendu. Bim, terdengar suara Maya. Bima menoleh ke arah samping, tubuhnya makin melemas. Dia benar-benar syok. Budi dan Padenya tengah tergantung di sudut ruangan. Mata mereka melotot, lidahnya terjulur, sedangkan ada seseorang di bawah mereka menangis terseduh-seduh. Bim, tolong Bim, ucap Maya pilu. Bima mundur. Dia benar-benar tidak bisa melihat pemandangan seperti ini. Itu yang akan terjadi jika kamu tidak ikut denganku, ucap Sembojo yang sudah berdiri di belakang Bima. Mendengar suara Sembojo, spontan Bima berbalik. Apa maksudmu? Minggat, ucap Bima geram. Hatinya terasa sakit saat melihat kondisi keluarganya. Saiki malam Jumat, aku tagih pilihanmu, ucap Sembojo tersenyum. Bima mematung kembali. Ia melihat ke arah Sekar. Kepala Banyu memalingkan wajahnya, melihat ke arah Maya, Pade dan juga Budinya. Cukup lama Bima terdiam, matanya memanas. Aku bakal ikut kamu, tapi lepaskan keluargaku, ucap Bima parau. Dia sama sekali tidak punya pilihan. Sembojo tersenyum. Janjiku bakal tak ingkari, ucap Sembojo dan terus bergerak ke arah Bima, lalu mendekatkan kepalanya ke arah telinga Bima. Sembojo membisikkan sesuatu. Mata Bima membulat sempurna. Ngerti, ucap Sembojo tersenyum penuh kemenangan. Bima ingin sekali memberontak. Tidak mungkin dia melakukan apa yang diminta oleh Sembojo, tapi sekali lagi dia melihat ke arah keluarganya. Sebutir air mata turun membasahi pipinya. Baik, aku pegang janjimu, ucap Bima. Bima teringat dengan kejadian di mana ia menerima tawaran Sembojo. Hatinya begitu marah. Nyatanya memang benar, sosok itu tidak akan pernah menepati janjinya. Panggil kami Bim, panggil kami Bim. Terdengar suara-suara di telinga Bima. Bima tersentak, tubuhnya sudah tidak berdaya. Sedari tadi ia telah mendapat serangan demi serangan yang diberikan oleh Buto, Irang dan Jegrik. Waktu berjalan dengan cepat, seolah sudah tahu dengan apa yang harus ia lakukan. Bima langsung memejamkan matanya. Sing alebur kekilat ing donya pati, mulai panggonan dewa kamanungsan, moro ing kadonyan mulai ing kayangan. Suasana berubah, tubuh Bima bergetar dengan hebat. Gemuruh suara gamelan mulai terdengar dari berbagai sisi. Sembojo tersentak mencari sumber energi besar yang tiba-tiba saja muncul di sekitarnya. Saat melihat ke arah Bima, Sembojo langsung menggeram. Dia tidak menyangka kalau bocah itu Bima tahu mantra yang bisa membuat pagar miliknya terbuka. Pateni, teriak Sembojo menggelegar meminta Jegrik dan Buto Irang untuk segera membunuh Bima. Bima mendengar ucapan Sembojo, namun ia terus saja terlentang mengucapkan mantra yang diberikan oleh Simba saat terakhir kali mereka berlatih. Sing alebur kekilat ing donya pati, mulai panggonan dewa kamanungsan, moro ing kadonya mulai ing kayangan. Jegrik dan Buto Irang sudah mengangkat tangannya.
Dua-duanya kini benar-benar mengerahkan semua energinya untuk menyerang Bima secara bersamaan. Jedum. Suara dentuman hebat muncul. Bima kaget. Dia melihat sosok Jegrik dan Buto Irang terlempar ke arah belakang. Belum pulih dari kekagetannya, kini ia mendengar sayup-sayup suara gamelan. Mama ya, ucap Bima lirih. Dia tahu energi ini. Entah kenapa ketakutannya bertambah. Dilihatnya Maya mulai menari. Matanya tertutup dengan rapat. Gerakannya begitu gemulai mengikuti suara gamelan yang semakin kencang terdengar di sekitaran mereka. Bagaimana bisa? Ucap Bima panik. Ya, dia benar-benar tidak mengerti. Seharusnya mantra yang ia ucapkan adalah untuk memanggil sosok Cempoko Kuning dan juga Kromo Sengkono. Bahkan Sembujung berdiri di sebelah Maya, langsung bergerak mundur, menarik Jegrik dan Buto Irang menjauh dari Bima dan Maya. Suara gamelan itu makin keras terdengar. Maya masih terus menari, mengikuti setiap alunan gamelan. Tubuhnya meliuk-liuk, mengingatkan Bima dengan satu sosok yang tidak akan pernah ia lupakan. Gendiswari, ucap Bima lirih. Langit tiba-tiba saja menjadi kemerahan. Udara di sekitar mereka terasa menjadi lebih panas seketika. Dia melihat ada cahaya merah yang menukik cepat ke arah Maya. Sejenak Bima mengira kalau itu adalah serangan yang dibuat oleh Sembojo. Saat cahaya itu berada di atas kepala Maya, benda itu berubah menjadi bola api besar dan terus bergerak melingkar. Semakin lama, gerakan bola api itu turun dan berputar di sekeliling Maya yang masih menari dengan anggun. Banaspati, ucap Sembojo saat menatap bola api yang terus berputar mengiringi Maya yang tengah menari itu. Mendengar apa yang Sembojo katakan, perasaannya membuncah bahagia. Tidak menyangka kalau salah satu sosok kuat penghuni alas lali jiwo tengah hadir. Bocah radu eudel, bocah gendeng. Bima menoleh ke arah belakang. Seketika bibirnya tersenyum. Rausa cengar-cengir, wong koplak, sageleme dewe. Geram Kromo Sengkono sambil memandang ke arah Bima. Mendengar ucapan Kromo Sengkono, senyuman Bima langsung hilang seketika. Lampemu, ucap Bima. Kamu bertambah kuat, Bim. Bima tersentak dengan hebat. Bulu kuduknya meremang, pandangannya mengabur. Pak Arif, gegap Bima saat melihat sosok yang ia nantikan saat melihat Banaspati hadir di hadapannya. Berdiri, jangan jadi laki-laki lemah, ucap Pak Arif sambil mengulurkan tangannya kepada Bima. Bima terisak, dia benar-benar rindu dengan sosok yang ada di hadapannya. Katanya punya ilmu kanuragan, tapi cengeng, ucap Kromo Sengkono mengejek. Bima langsung mengusap air matanya. Bagaimana bisa kalian datang? Ucap Bima mengabaikan Kromo Sengkono yang sudah menghadap ke arah Sembojo dan antek-anteknya. Karena ketulusan dan niat kalian, ucap Dewi yang sudah muncul di dekat Kromo Sengkono. Bima melongo. Bagaimana mungkin mereka semua datang ke tempat ini? Belum sempat Bima membalas ucapan Dewi seketika pohon-pohon bergerak dengan cepat. Tubuh Bima bergetar. Dia tahu, dia sangat tahu energi ini. Suara ketemu bocah ingon-ingonku, ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di depan Bima. Refleks, Bima langsung mencoba mengeluarkan energinya. Tenangkan dirimu, Bim. Dia datang untuk melakukan tugasnya, ucap Arif. Tugas? Tanya Bima kebingungan. Ya, tugas penggawa Pitu untuk menjaga air sendam Pitu, ucap Arif sambil menunjuk ke arah Maya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima. Asli ini seru banget di endingnya nih ya. Bagaimana seorang Bima yang kehilangan kekuatan ini, kalau saya coba simpulkan ya, sepertinya seperti dipagari nih Bima nih. Jadi dia kayak nggak bisa ngelihat lagi, terus nggak bisa manggil sosok penjaganya itu Kromo Sengkono. Di sini Bima jadi bad mood, jadi bete. Tapi ternyata sebelumnya sudah ada perjanjian nih. Jadi dia mau untuk mengikuti kemauan Sembojo asalkan bisa membebaskan Pak Arif yang ada di alas lali jiwo. Dan mereka pun kembali ke alas lali jiwo. Wah, setelah pagar gaib itu dibuka dengan mantra yang diucapkan Bima yang sudah diberikan oleh Simba ya.
itu langsung muncul semua tuh, Kromo Sengkono muncul, Banaspati, Dewi, Ki Ganang, wah muncul semua. Dan Pak Arif, pasti pertemuan dengan Pak Arif ini sangat berkesan ya buat Bima ya, karena gini teman-teman, kejadiannya itu sudah 1 tahun yang lalu tuh, dari kejadian yang di chapter 1. Jadinya nih Bima udah kangen banget sama Pak Arif. Pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk besok teman-teman, karena besok adalah pamungkas dari chapter 2 yang pastinya bakal kejawab semua misterinya. Oke, terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap hari. Jadi akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.